Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Neni Wayuni, NPM 18411128 dari kelas MJ 18 gabungan 2 dari kelompok 6. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai materi analisis faktor penyebab permintaan sumber daya manusia. Langsung saja ke materi. Prediksi permintaan sumber daya manusia dalam perencanaan sumber daya manusia di lingkungannya sebuah organisasi pada dasarnya disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab-sebab tertentu. Prediksi yang dilakukan tanpa rasa alasan tidak akan menghasilkan sumber daya yang mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam memberikan kontribusi pada usaha, organisasi, atau perusahaan dalam mencapai tujuan strategi dan mewujudkan visi misinya. Untuk itu, prediksi harus diberikan didasari alasan yang kuat untuk memastikan bahwa permintaan sumber daya manusia merupakan kebutuhan objektif atau bukan disebabkan oleh ketidakmampuan mendayagunakan secara efektif dan efisien sumber daya manusia yang sudah dimiliki. Lanjut ke materi selanjutnya. Menurut Hadari Nawawi 2003, terdapat 3 faktor yang dijadikan penyebab permintaan sumber daya manusia, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu faktor internal sebagai penyebab permintaan sumber daya manusia. Faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan sumber daya sebuah organisasi atau perusahaan dalam melaksanakan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, faktor internal adalah alasan permintaan sumber daya manusia yang bersumber dari kekurangan sumber daya di dalam organisasi atau perusahaan untuk melaksanakan bisnisnya. Berikut yang terdiri dari faktor internal. Ada 6 faktor. Yang pertama yaitu faktor perencanaan strategi dan rencana operasional. Faktor strategi dan rencana operasional pengadaan sumber daya di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan adalah untuk melaksanakan kegiatan bisnis yang terdapat di dalam Renov sebagai penjabaran dari Restra. Dengan demikian, berarti Renov dan Restra merupakan penyebab utama yang terpenting dalam memprediksi permintaan sumber daya manusia. Untuk itu, prediksi jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kekurangan sumber daya manusia yang berdampak terdapat program-program atau kegiatan-kegiatan bisnis yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu faktor prediksi produksi dan penjualan. Dalam kenyataan, kegiatan bisnis berdasarkan Restra dan Renov hanya akan mampu mempertahankan dan mengembangkan ekstensi organisasi atau perusahaan apabila bisnis menghasilkan laba yang kompetitif secara berkesinambungan. Kenyataan itu mengharuskan organisasi melakukan prediksi produk yang akan dihasilkan dan memprediksi pula produk yang dapat dipasarkan. Prediksi itu hanya pada dasarnya merupakan prediksi laba yang dapat diraih dengan mempergunakan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang sudah dimiliki organisasi sekarang. Selanjutnya, perusahaan harus memprediksi pula apakah produk dan kemampuan memasarkan dapat ditingkatkan di masa depan yang berdampak pada peningkatan laba. Faktor yang ketiga yaitu faktor anggaran atau pembiayaan sumber daya manusia. Dalam perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh anggaran atau pembiayaan sumber daya manusia yang dapat disediakan organisasi dari laba kompetitif yang berkelanjutan. Kondisi itu berarti organisasi mampu memikul tanggung jawab menjamin bahwa upah atau gaji tetap setiap sumber daya manusia yang dipekerjakan sebagai karyawan tetap dapat dibayar secara berkelanjutan. Dengan kata lain, upah atau gaji tetap sumber daya manusia yang dipekerjakan harus dibayar meskipun organisasi mengalami penurunan laba. Bahkan
mungkin rugi dalam menjalankan bisnisnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Aziza. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang faktor internal dari sebabnya permintaan SDM. Yang pertama adalah faktor bisnis baru. Jadi, bisnis baru di lingkungan sebuah organisasi pada dasarnya itu berarti pengembangan jenis produk yang mempengaruhi teknologi yang dimiliki dan belum dipergunakan secara maksimum. Pengembangan produk baru itu akan berdampak pada penambahan sumber daya manusia. Selanjutnya ada faktor struktur organisasi dan desain pekerjaan. Jadi struktur organisasi yang terdiri dari unit-unit kerja itu disebutnya divisi atau departemen yang tersusun secara vertikal ataupun horizontal. Jadi setiap yang dilakukan penambahan atau pengurangan unit kerja itu berarti juga harus dilakukannya prediksi jumlah dan kualifikasi manajer yang dibutuhkan. Selanjutnya ada faktor keterbukaan dan keikutsertaan para manajer. Pada dasarnya faktor ini tuh berkenaan dengan keterbukaan dan kebijaksanaan manajer puncak dan pengimplementasian oleh para manajer unit kerja sebagai pembantunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor internal sebagai sebab permintaan SDM. Faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan SDM sebuah organisasi atau perusahaan dalam melaksanakan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan. Dengan kata lain, faktor internal adalah alasan permintaan SDM yang bersumber dari kekurangan SDM di dalam organisasi atau perusahaan untuk melaksanakan bisnisnya. Berikut yang terdiri dari faktor internal. Yang pertama adalah faktor rencana, strategi, dan REM. Yang kedua, rencana operasional. Yang ketiga, faktor prediksi, produk, dan penjualan. Keempat, faktor pembiayaan SDM. Kelima, pembukaan bisnis baru. Keenam, desain organisasi dan desain pekerjaan. Ketujuh, faktor keterbukaan, keikutsertaan. Dan yang kedelapan, faktor eksternal sebagai sebab permintaan SDM. Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada restra dan rate, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pula pada rencana SDM. Sebab atau alasan terdiri dari yang pertama adalah faktor ekonomi nasional dan internasional. Kedua, faktor sosial, politik, dan hukum. Ketiga, faktor teknologi. Keempat, faktor pasar tenaga kerja dan pesaing. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regi Pratama Gandhi. Di sini saya akan menjelaskan faktor ketenaga kerjaan. Faktor ini adalah kondisi tenaga kerja yang dimiliki perusahaan sekarang dan prediksinya di masa depan yang berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru. Kondisi tersebut dapat diketahui dari hasil audit SDM dan sistem informasi. Sistem informasi SDM sebagai bagian dari sistem informasi manajemen atau disingkat SIM. Beberapa dari faktor ini adalah yang pertama, jumlah waktu dan kualifikasi yang SDM yang pensiun yang harus dimasukkan dalam prediksi, kebutuhan SDM sebagai pekerjaan jabatan kosong yang harus dicari penggantinya. Yang kedua, prediksi jumlah dan kualifikasi SDM yang akan berhenti atau keluar yang disebut dengan PHK sesuai dengan kesepakatan kerja bersama atau KKB atau kontrak kerja yang harus diprediksi kerja.
yang harus diprediksi calon penggantinya untuk mengisi kekosongan pada waktu yang tepat, baik yang bersumber internal maupun eksternal. Dan yang terakhir yaitu prediksi yang meninggal dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.